感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯的一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Siang Suci. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan video bebas dari bencana. Dan 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上达诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dan dunia terbebas dari bencana. Kangen Sang Hyang Kaisi. Selamat malam ya, Susung Suci. Selamat malam, Susung Sali. Selamat malam, Sesiung. Tadi nggak ketemu nih, Susung. Saya cari-cari Iya Susung tadi, nggak ketemu. padahal saya naik ke atas tadi. Iya, ketemunya Suci Veronica. Tadi Ya, saya di gimana ruang ini Susung? sih, di ruang sound system. Oh iya, iya, iya. Lagi ada tugas ya, Susungnya. Ya. Ketemu temen, dia mau kenal Seci, saya ajak keliling sih.
Wah, Ya, luar biasa. dari Bandung datang. Nah, Mantap, Sesung. Ya, selamat malam ya Sesung Sece semua. Selamat bertemu kembali dengan saya selaku moderator dan Sesung Charlie selaku moderator juga. Hari ini topiknya ini ya Sesung ya. Ini salah satu dari 37 faktor pencerahan ya. Kalau tidak ya, salah Sesung. Ya. Jadi langsung aja kita start ya Sesung. ya, kita mulai aja Baiklah. Sisyong. Oke, siap. Bab 2 metode terampil. Episode 0193, 5 akar dan 5 kekuatan akar terbentuk dan kejahatan hancur. Next host. Nah, kita start ya, session saja. Saya yang baca ya Sisyong. Apa? Ya, izin ya. Ya, ya silakan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 193 Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 2 metode terampil. Sinvasyang Sutra Teratai 00193 5 akar dan 5 kekuatan akar terbentuk dan kejahatan hancur. Berarti next Sisyong. Ini baru mulai. Oke, Intisari Shivasyang. Ini ada yang raise hand. Eh, Intisari Shivasyang Sutra Teratai episode 193. Hendaknya menyerap metode ajaran ke dalam batin dan menegakkan 37 faktor menuju pencerahan. 4 landasan perenungan diingat selalu 25, 25 pada 5 akar dan 5 kekuatan dipraktekkan dengan kesungguhan hati. 7 dan 8 direnungkan dengan tekun dan benar. 4 landasan perenungan. Merenungkan bahwa tubuh jasmani ini adalah tidak bersih. Merenungkan bahwa perasaan adalah membawa derita. Merenungkan bahwa pikiran ini adalah tidak kekal. Merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti semu. 5 akar mampu menumbuhkan segala dharma bajik. Akar keyakinan, memiliki keyakinan pada jalan benar. Akar ketekunan, mempraktekkan dharma benar tanpa terputus-putus. Akar perhatian penuh, mengingat dharma benar tanpa pernah lupa. Akar konsentrasi, memusatkan batin tanpa bercabang-cabang. Akar kebijaksanaan, memperhatikan secara cermat dan memahami semua dharma. 5 metode ini adalah landasan dari jalan suci. Makanya dinamakan 5 akar. Akar merupakan sumber yang menumbuh seluruh dharma kebajikan. Silakan Sesong. Ya, Next. kanan 2. Yang pertama adalah akar keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Sering dikatakan, Anda ingin meneliti ajaran Buddha, ingin memahami kebijaksanaan Buddha, syarat pertama adalah harus memiliki keyakinan, bahkan merupakan keyakinan yang sangat teguh. Juga haruslah keyakinan yang sangat benar. Jadi, keyakinan ini merupakan sumber dari jalan kebenaran. Kedua adalah akar ketekunan. Kita harus tekun. Jika akar ketekunan kita tidak kokoh, berarti memperhatikan dhamma benar tanpa terputus-putus. Dengan demikian, kita dapat bergerak maju dengan sepenuh hati menuju satu tujuan. Ketiga adalah akar perhatian penuh, yaitu mengingat dharma benar tanpa pernah lupa. Jadi kita harus perhatian dengan sungguh-sungguh pada dharma benar dan selalu mengingatnya. Ya, 3 akar kebajikan ini adalah keyakinan, ketekunan, dan perhatian penuh. Ya, jadi memang di dalam agama manapun ya, landasan utamanya adalah keyakinan dulu. Kepercayaan, keyakinan lah. Baru disertai dengan ketekunan ya. Ya, silakan Sesyong next. Terus. Host boleh next. Silakan next. Oke. Sorry. Eh, Udah. Belum. Tommy
Sesyung. Ya, Ada yang ketiga, Sesyum. baik ketiga. Keempat adalah akar dari akar konsentrasi samadhi. Moralitas sila, konsentrasi samadhi, dan kebijaksanaan prajna adalah 3 latihan tanpa kebocoran. Trini Anasrafani. Memiliki konsentrasi samadhi berarti fokus pada batin tanpa bocor. Maka kita harus memiliki konsentrasi baik sehingga kita harus selalu bersungguh hati. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita terpecah. Pikiran dari masa lampau adalah gangguan. Pikiran dari masa depan adalah delusi. Kita harus selalu berpegang pada dharma yang benar. Yang kelima adalah akar kebijaksanaan, yakni memperhatikan secara cermat dan memahami semua dharma. Semua dharma merupakan metode ajaran yang tak terhingga. Ada 5 akar, mesti harus ada 5 kekuatan. 5 kekuatan, biarpun akar kebajikan telah muncul, akan tetapi kejahatan belum dihancurkan. Mesti membinanya agar akar tumbuh berkembang. Ketika akar terbentuk, kejahatan pun hancur. Makanya disebut kekuatan. Cảm ơn ya Sesung Sece. Sudah habis ya nih Sesung Salim Ya, ini dari paling Lex-nya. tercepat, Sesyum. Iya cepat, tapi sebenarnya kalau pembahasannya Intinya ini dalam sih. cukup dalam ya. Ya, Karena semua kan kalau kita baca intisari ini dimulai dari perenungan ya Sesungnya. Itu kita renungkan dulu bahwa tubuh jasmani kita itu tidak kekal ya. Saya kebetulan membawakan pada buku juga kemarin membahas tentang ini ya dengan Lulu Seku. Ya artinya kita harus sadar bahwa tubuh kita ini pasti dan di dalam Dharma kan kita pasti akan melalui namanya lahir, yaitu menjadi tua, sakit, dan mati. Ketika sudah mulai menjadi tua ataupun sakit, kondisi fisik kita pasti berubah. Ya, maka itu juga nggak usah jauh-jauh deh ya Susung ya. Kalau kita pilek aja kan, flu nih, pasti kan sudah ada phlegm segala macam itu kan baunya juga kurang enak. Kita setiap makan juga apa yang kita makan pasti dari digestion harus dikeluarkan. Itu kita harus merenungkan terlebih dahulu. Jadi memang dalam Dharma ini ya kita belajar bahwa sebenarnya kondisi tubuh lalu kondisi pikiran juga tidak kekal. Ya hari ini kita berpikiran yang baik-baik, tapi kalau kita nggak menjaga hati, ya bisa jadi esok hari pikiran kita berubah menjadi hal yang kurang baik. Dan juga semua fenomena itu sebenarnya tanpa inti, ya. Jadi kita harus selalu merenungkan terlebih dahulu baru bisa muncul ya tadi yang Sesiong bahas yang mengenai akar-akar ya Sesiong. Mungkin ya, mungkin Sesiong kali bisa lanjutkan mengenai akar ya, kanan, Sesyum. Ya, kan. tadi memang saya tadi sekilas baca ceramah master juga ya di websitenya Seci ya. Nah, di situ memang judul ceramah master itu memanfaatkan waktu untuk memutar roda Dharma. Nah, ini ada kaitannya dengan 37 faktor ya, Sesyum Seci. Nah, 37 faktor mendukung pencapaian pencerahan ini merupakan landasan untuk mendalami ajaran Buddha. Dimulai dari 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, dan 4 dasar kekuatan batin, hingga 5 akar, 5 kekuatan. 7 faktor pencerahan dan jalan mulai berluas 8, semua ini mengandung ajaran yang sangat mendalam. Semua itu dibahas tentang kondisi di dunia, serta mengajarkan kita bagaimana cara menangani masalah dan berinteraksi dengan orang. Nah, kita jangan takut akan kematian. Tadi seperti Sesiung Beni bilang ya, bahwa dalam ajaran Buddha kan ada siklus lahir, tua, sakit, dan meninggal. Selama masih hidup, kita haruslah selalu, Master kan bilang, menggenggam waktu dan memanfaatkan kehidupan dengan baik. Selama masih dapat bergerak, kita harus memanfaatkan tubuh kita secara maksimal. Saya tak membiarkan setiap detik berlalu dengan sia-sia. Ini kata dari Master Sesung Sije. Kita harus menggenggam waktu dan memanfaatkan kehidupan dengan baik. Selama masih sanggup, kita harus melakukannya. Ya, sulit untuk terlahir sebagai manusia. Ya, Master bilang maupun Buddha bilang, memang
kita tuh sulit sekali untuk terlahir di alam manusia ya. Selama sesuatu itu bermakna bagi kehidupan, kita harus melakukannya ya. Nah, Sesiung Sece bagi yang sudah bergabung di Seci juga kita harusnya memiliki tekad yang kuat ya, karena udah diberikan contoh dari master kita ya, Master Cheng Yen ya. Beliau dengan usianya yang sekarang pun beliau masih tetap semangat ya menyebarkan Dharma, boleh dibilang eh, luar biasa ya. Kita eh, kita menjadi panutan kita semua lah. Nah, kalau Sesiung Sece mungkin jalan-jalan ke Cingse ya, kemanapun Cingse kan selalu tuh sebenarnya kalau Sesiung lihat ada simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya nih ya 37 faktor ini gitu. Tak henti-hentinya kan Master selalu mengingatkan supaya kita belajar untuk mengikis noda batin atau kilesa ya. Kalau di dalam bahasa Pali itu biasa kilesa, noda-noda batin. Memang noda batin kita itu ya ya kadang dalam hidup kan eh, tanpa sengaja kita berbuat salah atau disengaja juga. Makanya selalu kan diingatkan dari 37 faktor yang pertama itu kan perenungan. Ya, berarti kan istilahnya apa ya istilahnya yang sering umum Rekonsiliasi awam ya, itu ya istilahnya rekoleksi diri lah, ya melihat ke diri, oh apa yang kita refleksi diri kayak gitu refleksi sih, diri. merenungkan apakah yang kita jalankan ini sudah benar, sudah baik. Makanya di dalam ajaran Buddha itu kan selalu diajarkan meditasi Sesiung. Seingat saya dulu Betul. kalau kita ke wihara ya habis baca parita atau habis baca liamkeng pasti dikasih ruang waktu untuk kita meditasi. Nah, di saat meditasi itulah eh, kita harus melakukan perenungan lah apa yang kita sudah lakukan. Nah, makanya kalau lebih baik sih ya pelatihan diri ini kita bukan hanya sekali dua kali ya, tapi selalu master mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik gitu. Gitu Sesiong. Tadi Betul ada yang sekali. resen ya. Iya, kita langsung ke sesi sharing kah, Sesiong? Boleh ya? Boleh Sesiong kanan. Oke. Sebelumnya mungkin host mau menampilkan tata cara sharing terlebih dahulu. Izin saya Baik. baca ya Sesiong. Ya, silakan, silakan Sesiong Yang tadi Charlie. Sesiong terakhir. Tata cara sharing peserta. Satu, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Yang kedua, sharing kesan batin dari ceramah master. Yang ketiga, sharing materi intisari. Yang keempat, sharing praktik di seci dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sharing 5 sampai 10 menit. Yang keenam, hindari perdebatan, sara politik, dan hal yang tidak bermanfaat. Kanan. Dan silakan Sesiong CC tadi ada yang mau sharing boleh ya langsung saja di open mic-nya ya. Sesiong Wahyu ya tadi ya. Siapa ya tadi? Sesiong Wahyu ya kalau tidak salah. Benar nggak ya? Sorry, Sesiong Wisnu. Oh, Apakah Wisnu, Sesiong Wisnu Wisnu. mau sharing Sesiong? Silakan Sesiong Wisnu Saputra ya. Wisnu Saputra. Oke. Ini sembari menunggu kita nih Seku Viviliang silakan Seku. Ya, silakan. 恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Charlie dan Benny 师兄。 Dan Seku. Hari ini tentang 5 akar dan 5 kekuatan akar akan terbentuk dan kejahatan akan hancur. Jadi kita dalam 37 faktor pencerahan itu adalah ajaran mendasar ajaran Buddha. Dan di dalamnya itu sangat banyak yang harus kita praktekkan dan
kita tegakkan ya. Jadi kemarin tentang 4 landasan perenungan. Kemudian ada juga 4 landasan keberhasilan kekuatan batin. Jadi hari ini adalah tentang 5 akar dan juga 5 kekuatan akar. Jadi dengan demikian kita juga harus tekun dan juga menjalankannya dengan sangat bersemangat. 5 akar itu yang pertama adalah akar keyakinan. Kita hendaknya memiliki keyakinan pada jalan yang telah benar ini. Dan kedua akar ketekunan, yaitu kita mempraktekkan dharma benar tanpa terputus, berarti kita terus menerus melangkah maju dan tekun. Yang ketiga, akar perhatian yang penuh, yaitu dengan dharma benar, kita tidak akan melupakannya dan kita hendaknya meresapkannya ke dalam batin. Yang dimaksud dengan akar konsentrasi yang keempat, yaitu kita memusatkan batin kita, pikiran kita jangan sampai bercabang-cabang. Dan akar kebijaksanaan yang kelima, yaitu secara benar kita memahami semua dharma. Jadi kita sedang menapaki jalan suci ini sehingga akar kita menjadi lebih kuat. Yang dimaksud dengan 5 kekuatan yaitu dengan akar kebajikan yang telah muncul dan juga kejahatannya belumlah semuanya dihancurkan. Jadi kita dalam membina diri, akar ini hendaknya bisa tumbuh, berkembang. Ketika akarnya sudah terbentuk, kejahatan pun akan hancur. Dan kekuatan ini pun akan menjadi lebih kokoh dan bisa akarnya, kekuatannya semakin besar. Jadi dalam melakukan sesuatu apapun, dengan kita telah memiliki akar yang kuat, kita akan memiliki kekuatan. Seperti dikatakan bahwa dengan dalam melakukan hal apapun, apabila kita melakukannya bersama-sama dengan beberapa orang, kekuatannya akan menjadi besar. Sehingga kita dengan kekuatan sendiri belum tentu dapat disamakan dengan kekuatan bersama. Jadi disinilah kita perlu juga bahwa kita dengan bersemangat, maksudnya tekun bersemangat cincing, kita itu harus juga menjaga niat awal kita. Sehingga kita memiliki pikiran yang benar, pandangan yang benar, dan juga perhatian benar, dan dengan menegakkan tekad dan ikrar yang terus berlanjut dengan fokus dan teguh, sehingga pada satu saat pun kita akan mencapai kebudayaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Adanya Saku Viviliang untuk rangkumannya. Jadi kita refresh kembali yang tadi dari materi-materi intisari yang dibagikan juga dari ceramah master ya, Sean Charlie. Iya. Yang sangat menarik tadi mungkin dari cerita master mengenai 20 pelindung Dharma. Itu mungkin juga saya rasa di sini Sean Seje, apalagi yang belum lama bergabung atau masih sekarang tuh masih bingung ya, kenapa di Seje itu begitu banyak peraturan-peraturan, yaitu sila-sila yang harus ditaati. Tapi dari cerita itu kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah mempunyai keyakinan yang baik ya, keyakinan yang kuat ketika menjalankan ya dengan samadhi, namun apabila tidak dijaga oleh sila, ya tetap masih ada potensi untuk di mana diri kita bisa terbawa ke arah yang salah. Maka itu kita selalu menegakkan sila
Tujuannya supaya untuk apa? Supaya jadi seperti reminder. Ya, kalau dari cerita tadi 20 pelindung Dharma, itu reminder ke diri kita. Ya pasti saya yakin ya, Sean Sali juga pasti, aduh saya udah capek banget nih di Seci. Ya, udah kerja, keluarga, harus nanti weekend harus harus begini, harus ikut kegiatan, apalagi hari ini ya. Ada 2 kegiatan ya, sesungguhnya. Untung tadi saya nggak ikut kegiatannya Luana dan Selo tuh. Dari pagi sampai malam jadi. Ya, tapi begitu tujuannya supaya apa? Supaya eh, tekad kita itu kuat seperti yang di eh, ini juga yang di-sharingkan oleh Seku Pavilion ya. Untuk memperkuat tekad kita ya kita harus terus menjalankan. Itu jadi pengingat diri kita dan seperti pelindung Dharma ya. Gitu, Syung. Ya, betul, Susyo. Silakan Sesukse, ada lagi yang mau sharing? Silakan Sesung Sece kalau ada yang mau sharing boleh open mic-nya ya, Sesung Sece. Mumpung masih belum ada yang ngantri ya, Sesung. Iya, tadi saya sempat tertarik ya, Susyo. Kan di temanya ada yang kesadaran ke-8. Nah, sampai saya cari tahu sih, ya, di Google saya cari tahu. Ya, jadi saya izin membacakannya. Jadi di Boleh, dalam bagus. kepercayaan Buddhis ya, kesadaran itu ada 9 ya. Kesadaran pertama sampai kelima itu adalah kesadaran indriawi atau pancawiyana. Wijnana ya, artinya adalah kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh. Nah, terus masuk kesadaran 6. Kesadaran keenam ini adalah kesadaran pikiran atau manowitnana. Ya, dia tugasnya adalah kesadaran ini mengintegrasi proses dan menilai informasi yang masuk dari 5 indera yang tadi. Tadi, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Nah, disinilah tempat kita berpikir, menganalisa, membuat keputusan. Nah, masuk kesadaran ketujuh, itu adalah kesadaran ego atau manasa wiyana, wisnana, yang artinya adalah alam bawah sadar menjadi sumber dari ego, sifat mementingkan diri sendiri dan ilusi tentang adanya diri permanen. Nah, kesadaran tujuh ini selalu melekat, ya, mengira bahwa kesadaran ke-8 adalah identitas. Nah, nah kalau kesadaran, makanya tadi kan Master ada sempat bilang ya, jika kita berbuat baik itu akan dibawa tersimpan di kesadaran gudang kesadaran ke-8. Nah, atau bahasa palinya yang umumnya adalah alaya witnana. Inilah kesadaran seperti gudang yang tadi Master Cenggian bilang, berfungsi untuk menyimpan semua karma benih, baik ingatan, perbuatan buruk maupun perbuatan baik yang dilakukan sepanjang hidup. Nah, jadi ini kayak kalau kita bilang kalau di dalam komputer nih hard disk penyimpanannya nih. Nah, saat tubuh fisik meninggal, 7 kesadaran yang tadi yang saya sebut di atas tuh lenyap, baik ego, ya ibaratnya fisik lah. Nah, ini rohnya nih. Nah, ini akumulasi menunjukkan akumulasi karma ya. Jadi dia nyimpen nih karma baik, karma buruk akan tersimpan di kesadaran 8. Nah, sedangkan kalau kesadaran ke-9 itu adalah kesadaran murni, murni amalah widnana. Ya, biasanya kalau yang punya kesadaran ke-8 ini adalah kesadaran ke-9 adalah hakikat Buddha yang bebas dari noda batin, mutlak, murni, kekal dan penuh kebijaksanaan. Ya, jadi kalau makanya pernah saya mendengar ceramah salah satu seorang biksu ya. Saya sempat menanya Bante, kita di dalam ajaran Buddha, apakah di dunia ini bisa mengetahui ketika kita meninggal akan terlahir di alam yang tidak bahagia? Nah, Bantenya jawab, biksunya jawab, bisa dia bilang. Makanya di saat detik-detik orang mau meninggal itu, pikiran dia akan timbul. Nah, setelah saya melihat, oh ternyata benar juga nih yang dikatakan oleh Master Cheng Yen nih. Nah, akan tersimpan di gudang kesadaran ke-8. Nah, dia akan merewind perbuatan-perbuatan selama kehidupannya Sesiung. Nah, kata Bante itu ya, dia bilang kalau dia gelisah, cemas, risau, kayak penuh dengan ketakutan, nah, dia akan kelak
setelah meninggal itu akan terlahir lagi di alam yang tidak bahagia. Ya di alam mungkin bisa aja masuk ke alam peta ya, ah, alam roh yang tidak baik lah, gentayangan gitu. Makanya selalu kita kan diingatkan di ajaran Buddha, kita Jaga banyak-banyaklah pikiran berbuat ya. baik ya, supaya kesadaran nanti yang kita bawa kelak itu untuk kehidupan yang ke depan itu kan yang dibawa 8. Kalau yang kesadaran 1 dan 7 ini akan lenyap ya, karena kan dia sifatnya fisik kan. Nah itu dia, ya makanya kita Masters kan selalu mengajarkan kita, mengingatkan kita selalu tidak henti-hentinya baik Shinfasyang, baik perbuatan pelatihan di Seci, ya apapun itu ya tujuannya adalah untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna, ya seperti itu sih kalau saya tangkap Betul ya ya. Susup. Betul sekali ya Sesyum. Jadi Iya. dalam setiap melakukan kegiatan juga kita harus Hmm. punya kesadaran itu ya Sesyum. Mungkin kalau cerita ini ya pribadi ya Sesyum. Saya Ya, dulunya berkegiatan tuh yang saya maknain ya. Saya kan cuma melakukan saja, tapi terkadang ya, nggak ada evaluasi. Ya, itu jarang sekali kita dengar filosofi ataupun Dharma Master hanya 做就对了 kan, tapi bukan hmm. 做好事就对了. Jadi yang ada malahan terkadang pada saat kegiatan bisa saja konflik, crash. Ya dengan hubungan di keluarga pun terkadang jadi kurang harmonis karena Hmm. nggak adanya tadi nggak ada kebijaksanaan dan kesadaran dalam melakukan bahwa sebenarnya yang master inginkan adalah pada saat melakukan itu kita harus benar-benar sadar bahwa kita sedang melatih diri. Dengan kita sadar kita melatih diri, ya terkadang namanya manusia kan masih bisa kesel, Betul, Susup. masih bisa emosi, tapi kita cepat meredam. Ya karena kita tahu semua kondisi yang terjadi itu tidak selalu seperti itu. Karena hari ini kita kurang senang sama si A, belum tentu nanti besok kita masih tetap tidak senang sama dia. Bisa saja itu karena kondisi pada saat itu yang menyebabkan kita ada perasaan tidak suka. Nah, itu mungkin eh, setelah melakukan kegiatan seji dan aktif di seji ya, saya merasa juga yang pastinya mungkin dari jalinan jodoh ya, bertambah ya. Yang dulunya ada jalinan jodoh yang kurang baik, sekarang malah jadi jalinan jodoh yang baik. Nah, itu yang master inginkan. Itu kita harus sadar selalu menanam benih-benih kebajikan. Dia bukan cuma melakukan saja, tapi kita juga nggak punya kontrol diri. Ya, akibatnya kan kadang-kadang kita juga dengar ya misalnya relawan di setiap kegiatan eh, bisa crash sana sini. Nah, itu yang mungkin ditekankan. Tadi mungkin saya juga ada sharing ya session Sali itu yang Hmm. kita bawa di Jakut 1 di misi Amang, yaitu kita sebisa mungkin yang menghindari pertikaian. Kita cari cara untuk solve problem. Kalaupun beda pendapat itu wajar. Kenapa? Karena semua orang menginginkan hal yang terbaik untuk calon penerima bantuan. Maka itu terkadang ada yang berapi-api, ada yang kurang setuju, ada yang kurang sepakat. Tapi itu fine. Kenapa? Karena kita tahu di saat di sanalah kita bisa bertumbuh. Juga kalaupun contohnya seperti saya yang masih minim pengalaman, itu harus lebih sering bertanya kepada senior, lebih sering komunikasi kepada bakti amal. Karena jika kita tidak paham, ya kita harus kita akui bahwa kita tidak paham. Jangan kita merasa kita tahu semuanya, malah nanti bisa eh, terjadi ini ya kekacauan sih. Jadi pelan-pelan buang kerisauan batin, noda batin ya dalam diri. Ya seperti itulah Sesiong kalau dikasih tanggung jawab awalnya kan langsung nggak mau nggak bisa kan. Tapi Ya, ternyata setelah dilakukan ya itu tadi ada keyakinan tadi ya Master selalu tekankan ada keyakinan, ada tekad kita. Makanya di di Seci itu kan ada budaya kita kalau jadi murid master ya kita harus punya ikrar ya. Jadi bukan cuma ya udah saya mau jadi komite tapi ikrarnya itu apa? Karena memang benar begitu menjadi komite disitulah langkah kita dimulai ya benar-benar hmm. lebih mengemban ya misi-misi ya kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan relawan-relawan yang lain. Di saat itulah kita harus benar-benar mempraktekkan apa yang kita pelajari. Maka itu di seci ya kita nggak bisa ngomong kita hanya melakukan tapi kita tidak mempelajari Dharma.
Karena Ya, di amal sendiri ada istilah burnout ya sesungguhnya. Kalau udah sering melakukan, kena masalah, burnout capek, malah kita tadi nggak ada satu siraman dharma dalam hati kita, dalam batin kita, ya kita gampang mundur jadinya. ya betul setuju sekali Susyuk. Ya memang terkadang kalau saya nangkep ya, baik di Seci maupun di organisasi manapun, baik kita juga di kantor ya, baik terhadap eh, rekan kerja, ada juga senioritas, ya ada junior, apa apa. Memang ya hubungan itu kalau dimulai kitanya yang berpikiran yang tidak baik atau tidak positif, terkadang tuh pikiran kita memang udah negatif, ya jadinya bawaannya juga jadi negatif sih. Makanya Betul. eh, dengan kita ada di Seci ini kan belajar ya. Nah, pengalaman saya ya sebelum saya mengenal Seci kan terkadang eh, mindset pikiran saya itu ah ini udah menerka, ah ini orang ini kayaknya nggak baik nih. Padahal juga belum tentu ya. Makin ke sini makin mendengar ajaran Master Dharma, pikiran saya kan jadi terbuka. Oh sebenarnya eh, sejahat-jahatnya manusia lah ibaratnya kayak gitu ya sesium bahasa gampangnya. Pasti dia punya dua sisi. Mungkin tinggal dominan sisi yang mana nih, sisi baik apa sisi buruk kan. Tapi belum tentu orang buruk itu yang punya sisinya jahat lah ibaratnya. Belum tentu tidak ada sisi baiknya gitu. Nah, balik lagi kan makanya filosofi ajaran dari leluhur kita kan kayak yin yang ya. Kan di hitam ada titik putih. Ya, di putih ada titik hitam. Titik hitam. Walaupun kita eh, ibaratnya wah udah disanjung-sanjung, wah ini orang baik apa belum tentu. Maksudnya belum tentu apa pasti ada titik hitamnya lah gitu. Nah, tinggal kita eh, melihat filosofi yang dari nenek moyang kita kan kayak yin yang itu kan. Makanya dua sisi itu benar ya. Ada baik, buruk, nah tinggal kita dominannya mau yang mana. Makanya kan di dalam ajaran Seci kan yang selalu ditekankan master ini kan praktek perbuatannya ya. Kalau saya melihat seperti itu ya Sesiung. Jadi Betul. bukan hanya kita ritual keagamaan, sorry ya, hanya ritual agama yang kita eh, ibaratnya kita baca doa tapi tidak berbuat gitu. Tapi ditekankan bagaimana ya udah terjun ke lapangan gitu. Benar-benar kita tuh udah disiap mental ya ibaratnya. Ketika kita berkegiatan ya ya tadi seperti Sesiung bilang, setiap manusia itu kan punya pemikiran beda-beda. Mungkin habit dia di kantor dia sebagai pemimpin, dia bisa nggak nahan ego dia jangan dibawa ke sini gitu loh. Atau misalnya yang gampang emosi ya coba-coba meredam lah. Terkadang seperti itu sih. Ya kalau kita eh, kerja di Seci ya lebih banyaknya yang harus kita yang melihat ke dalam, jangan kita melihat keluar itu kalau menurut saya ya. Karena kalau kita melihatnya keluar terus tanpa mengoreksi diri kita sendiri, yang ada nanti crash, ribut, dan ujung-ujungnya yang rugi diri sendiri gitu. Nggak mau datang lagi ke Seci. Padahal yang masalah bukan Secinya, tapi diri kita bermasalah gitu. Hitam. Betul. Mm-mm. Kalau dipikir-pikir Sesiong, terkadang ya memang manusia begitu ya pasti berubah. Ya seperti tadi kan Master juga berceramah mengatakan kenapa harus ada konsentrasi atau samadhi yang benar. Karena manusia itu cenderung selalu terpaku pada pikiran masa lalu ya. Seperti misalnya ada kejadian-kejadian tidak mengenakan di masa lalu, kadang nyantol di hati kita. Sudah lewat beberapa masa pun, kalau ketemu misalnya ada orang yang bermasalah dengan kita atau kejadian yang bermasalah, itu bisa muncul kembali kayak pop up gitu loh. Jadi saya sejenis Trojan ataupun virus ya sesium. Nah itu kita harus waspada ketika ada pikiran seperti itu muncul, kita harus alert ke diri kita. Oh ini saya udah mulai nih berpikiran buruk ya. Atau ya mungkin sebagian orang termasuk saya juga ya sesungguhnya. Nanti besok ada acara ini, dikasih tanggung jawab ini, besok ada kerjaan ini, ya nanti tiba-tiba dengar ada demo ini. Mulai itu khawatir ya. Karena bisa-bisa kadang-kadang malah tidur pun jadi susah. Karena pikiran.
Atau malah sekarang ada istilah yang ngetren tuh, penyakit lambung belum pasti karena lambungnya, tapi karena stresnya. Sedangkan zaman dulu kita jarang sekali mendengar ada namanya istilah GERD. Tapi zaman sekarang GERD itu bisa terjadi karena misalnya ada stres ya yang berlebihan, depresi ya. Jadi banyak juga apalagi sekarang kita dari Jakut satu mulai terima kasus-kasus yang Hmm. berhubungan dengan skizofrenia ya, jadi Hmm. gangguan mental. Saya juga bingung kenapa sekarang bisa begitu banyak ya kejadian-kejadian seperti ini ya, karena di mana kondisi teknologi begitu maju, tapi kalau misalnya pikiran kita tidak dijaga, itu bisa menjadi satu bumerang. Maka Betul, sesuai. itu kenapa alasannya sesungguhnya kadang-kadang kita, why kita masih selalu ada di seji ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul. Tapi sering juga saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan saya tidak berjodoh dengan seji? Jadinya bagaimana diri saya ya? Nah, oleh karena itu yang saya rasakan pribadi, dan mungkin ketemu dengan Susyong Cece, kita mitra bajik, ataupun sekarang malah keluarga semuanya sudah eh, kita bisa berkegiatan bersama ya sebagai relawan suci, sebagai insan suci, tentunya suatu perasaan yang sangat penuh dengan sukacita lah. Tuh. Hanya Ya, saja memang. kadang-kadang memang ada yang dikorbankan, sesungguhnya teman-teman yang dulunya mungkin kita sering hangout bareng, karena kan waktu kita pasti berkurang, ya pasti kedekatan. Ya, ada kalanya lah kita harus mungkin catch up kembali ya ke teman-teman yang dulunya kita sering hangout bareng. Sekarang waktu kita udah mulai berkurang ya, karena kan kita kalau ada waktu Sabtu Minggu kegiatan, nanti ya, kapan hari ada meeting ikut gitu. Jadi ya pastinya ya itu, jadi manusia itu harus pintar-pintar juga lah ya sesungguhnya melihat situasi. Ya, kadang memang kayak tadi Susyung bilang terkait gangguan mental ya. Dalam 1 bulan ini, kalau Susyung baca berita ya, kalau Susyung menyimak berita yang ada ya, memang saya lihat tuh dengan gampangnya orang bunuh diri terjadi di rel kereta api gitu. Ini kejadian nyata ya. Minggu lalu saya kaget juga. Eh, Tim saya, eh, eh, Pak, izin Pak, saya datang telat. Kenapa ada gangguan kereta ya? Saya pikir gangguan kereta biasa, mungkin ada rusak trouble infrastruktur lah ya. Ternyata enggak, ada ternyata ada yang ngeberesin orang yang bunuh diri gitu. Saya kaget juga kan. Nah, inilah mungkin ya eh, keadaan kondisi ekonomi memang tidak baik-baik saja ya. Ya terkadang mungkin pemikiran orang tuh kan eh, dengan dharmanya dia nggak kuat ya, makanya akhirnya jadi seperti itu gitu, pandangan keliru kan ya, ada yang pandangan Iya, keliru kan betul. karena tekanan hidup ya, boleh dibilang misalnya ya, maaf maaf kata, saya pernah dulu diminta di Seci Pusat membawakan materi ya bahaya pinjol. Akhirnya saya juga kaget kan, kok tiba-tiba saya disuruh bawa materi bahaya pinjol. Akhirnya mau nggak mau ya oke lah, karena diminta sama seku di sana, ya udah kita bawain gitu. Akhirnya saya survei itu, cari di Google literaturnya supaya nggak salah ngomong. Ya memang kondisi yang memprihatinkan zaman sekarang ini, untuk yang kaum menengah ke bawah ya, itu pasti nyangkutnya di pinjol sama judol. Itu saya udah melakukan lihat-lihat baca-baca gitu. Terkadang mereka kan terhimpit ekonomi akhirnya kan karena budaya kesininya ibaratnya segala sesuatu instan ya. Nah makanya nih HP juga bahaya juga nih. Ya kalau kita nggak pandai-pandai menyikapi ya seperti itu, jadi salah salah jalan lah. Jadi dharmanya kan eh, selama ini kan kalau orang maaf ya, yang orang-orang yang memikirkan jalan pintas atau yang gampang stres itu, setelah ditelaah ya Siung, menurut saya ya, ini memang jiwa kondisi batinnya itu labil. Labil dalam arti mereka tuh tidak dekat dengan eh, agamanya gitu. Makanya
ya mengambil keputusan yang nekat kayak tadi Sesiung, atau bisa stres, bener-bener stres berat gitu Sesiung. Ya, kalau dulu makanya kalau kita eh, dulu mungkin kalau saya ya belajar sedikit, sorry agak menyimpang. Kalau di dalam waktu zaman saya sekolah dulu, kebetulan sekolah saya di sekolah Katolik, kita itu eh, setiap tahun pasti ada yang namanya retret sih. Nah, retret itu tujuannya apa? Ternyata tujuannya positif nih. Ya, tujuan retret itu adalah kita murid-murid diajak untuk tenang, untuk hilangkan stres itulah. Nah, ada ya seperti nanti ada dipanggil motivator, dan juga tujuannya adalah kita harus mengingat tujuan kita ke depan hidup mau kemana, terus juga diberikan arahan kita bahwa kita harus ingat kita berada di sini karena orang tua kita gitu. Nah, ini bagus sih. Ya, itu hal-hal yang positif yang seperti itu. Saya nggak tahu apakah di sekolah zaman sekarang masih dipakai. Nah, nah itu dia. Ya kan memang kalau dilihat dari beberapa pelajaran-pelajaran aja kan udah tentang budi pekerti, tata krama itu kan sudah dihilangkan. Sayang sebenarnya. Betul. Padahal itu sangat penting sekali ketika di dalam eh, keadaan spiritual kan, belajar hal-hal yang positif, belajar hal yang baik kan harus mulai dari dini ya. Menurut saya seperti itu sih. Jadi diajarkan budi pekerti ya di Secini ya udah sekolahnya ya termasuk nilai positifnya kan, makanya kenapa orang mau sekolah di Seci karena kan banyak hal-hal yang positif tentang budi pekerti itu kan ditekankan di situ. Budaya humanis. Ya itu kayak gitu sih. Betul, Sesiong. Jadi pendidikan budi pekerti itu harus ditanamkan sejak dini ya. Mm-mm. Apalagi eh, yang saya rasakan nih ya, dengan keluarga dengan Seci ini Seci Luwana ya. Apa yang kita pelajari di Seci, kita juga aplikasikan dalam mendidik anak. Kenapa? Karena kita tahu zaman sudah berubah begitu cepat. Mungkin Sesiong kalau beberapa tahun yang lalu kalau saya bawa mobil nih ya, jarang apalagi sekarang semenjak eh, menetap di area-area Pik 2 itu jalanannya lebar. Kita dulu berkendara itu lebih santai, apalagi kalau jalanannya itu plong ya, Sisyong. Tapi kalau sekarang kita malah lebih takut jalanan plong. Kita lebih, ya udah jalanannya mungkin lebih rame mobil. Kenapa? Karena dari berkendara aja udah bisa merasa kalau sekarang tuh orang tuh lebih ugal-ugalan mungkin ya. Kalau dulu tuh kayaknya lebih tenang. Ya, tapi sekarang nggak tahu kenapa. Apa mungkin ini cuma perasaan saya bisa jadi, tapi bisa jadi juga benar karena pada saat saya tanya beberapa teman yang tinggal di daerah sini juga memang mengalami hal yang sama gitu. Dan ya itulah karena zaman sudah berubah, mungkin orang juga sekarang serba viral. Viral tuh bagus satu sisi, tapi ada sisi yang tidak baiknya juga. Ya dikit-dikit misalnya orang bisa mencari masalah dengan viral. Ya artinya balik lagi. Ya kenapa kita mempelajari Dharma Master, ya kita mempelajari yang tadi 5 akar dan 5 kekuatan karena begitu kita tahu kalau akar kita kuat ya seperti pohon, kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan dan kita harus mempertahankan kebijaksanaan itu sehingga menghancurkan yang dari cerita Sang Kaise ya, yaitu setan-setan yang datang ataupun godaan-godaan ya baik dari pikiran baik dari tindakan, kita jaga dengan sila sehingga kita jangan sampai terjerumus ya. Sering sekali ya Sesung, kayak kadang-kadang saya juga bisa mikir ini bisa terlintas begitu aja. Kalau misalnya berkendara nggak hati-hati, lalu kita tanpa sengaja, misalnya kita terjadi kecelakaan sehingga merenggut nyawa, itu kan sayang sekali ya, sayang sekali sampai udah harus misalnya menghabiskan eh, hidup di jeruji, ya, karena tindakan kesalahan dilakukan salah pada saat itu aja. Itulah saya juga misalnya dalam hati berdoa, semoga ini orang-orang yang nyetir ya kedepannya bisa lebih Hmm. hati-hati. Karena kalau jadi kecelakaan ya sehingga ada korban jiwa kan itu nggak bisa ditarik lagi ya sesungguhnya. Maka itu ya sangat kanen lah kenapa kita bisa berada di suci bukan cuma dari sekedar berkegiatan saja, tapi mungkin perlahan-lahan pola pikir itu juga bisa berubah, ya bisa berubah. Saya tidak berani bilang saya menjadi orang yang lebih baik, tapi mungkin dari pikiran-pikiran saya yang sebelumnya sudah banyak berubah.
Ya. Sekarang kalau bisa kita juga menyelesaikan masalah, ya seperti tadi saya cerita soal pinjol itu kan di mana orang yang menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Ya seperti Iya, tadi kita udah dengar ya dari sharing Sesiong Wisong juga banyak orang yang ini eh, terutama mohon maaf ya mungkin golongan-golongan menengah ke bawah mereka menyelesaikan masalah mereka menyangka itu adalah solusi ternyata itu adalah masalah yang lebih dalam. Maka itu juga mungkin sosok kebetulan di HC Pusat saya juga sering dengar HC Susanti yang dulunya di HC Pusat juga sering cerita bahwa itu adalah kondisi yang dialamin di sekitaran sana, yaitu mereka harus selalu iya, mengedukasi masyarakat agar jangan sampai masuk ke lubang itu tadi pinjol, lalu eh, judol ya, pinjol dan judol. Akhiran all ini iya, bahaya. sekarang rada-rada ini ya sistemnya. Ya, tapi kita berdoa lah semoga negara kita. Ini ada Acing Susyung mau Sesung sharing. Suceng nih. Akhirnya Susyung, Susyung Sucing silakan Susyung. Selamat malam, Susyong. Selamat malam. Malam Ya, Susyung, cantik. Ya, Susyung malam. Susyung. Apa kabar semuanya? Baik. Baik Baik, oke. Susyung. Mantap lah, mantap ya. Kanan sanggeng Bulan kaisut. bulan penuh 7 berkah Susyung. Ya, Iya, heeh. belum, betul. Benarnya kalau dicuci setiap hari penuh berkah ya, Susyong. Ya, betul betul. Oke, kanan juga tim Simpasian dan semua Susyong CC ya yang ada di Zoom. Saya sebenarnya mau sharing di hari biasa ya, tetapi saya maksudnya ada sebuah PPT yang sangat sederhana yang di mana saya ingin menyampaikan kondisi di persamuhan ya. Saya dalam mengikuti sutra-trata ini ya yang disampaikan oleh master kita, selalu ingin berbagi kepada sisung-sisung bahwasannya kita harus fokus ya bahwasannya bab sekarang di bab berapa. Terus hari ini di episode mana? Oke, terus apa yang sedang terjadi di persamuan puncak burung Nasar itu? Buddha sedang ngapain? Buddha sedang berbicara kepada siapa? Ya, Buddha menyampaikan apa? Tujuannya apa nih? Apa yang disampaikan Buddha ini? Sehingga kita dari episode ke episode itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Satu hari dengan saya menyiapkan waktu 1 jam lah ya, lebih kurang. Saya bisa memanfaatkan 1 jam ini untuk kehidupan saya yang sampai ke depan-depannya, sampai ke kehidupan-kehidupan berikutnya apabila saya ingin menyerap ya Dharma yang sangat luar biasa dari master ini yang menjelaskan apa yang sedang terjadi di persamuan dan penjelasannya sangat gampang kita cerna karena apa? Karena ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya apa? Kejadian-kejadian di dunia ini atau di sekitar master ya. Kemudian hal-hal yang dipraktekkan oleh relawan di dalam menjalankan misi suci. Oke, ini hostnya Tommy ya. Oke ya, saya izin share screen dulu ya Tommy Sesium. Oke, Sesiong. Siap. Dan kanan. Oke, jadi oke lah ini kanan kepada AI ya. Sekarang kalau kita ingin sharing, saya merasa harus kanan ya kepada AI ini. Master bilang kepada teknologi karena apa? Kalau saya tanpa membuat gambar, atau dulu saya sulit ya mencari gambar yang bisa membantu saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Sekarang sangat gampang ya. Oke, ini adalah bab 2 metode terampil. Mungkin sudah sekitar hampir seminggu ya, Master masuk ke bab kedua. Nah, kita sekarang flashback ya, apa yang terjadi di persamuan. Kita flashback dulu ke akhir dari bab satu. Ya, akhir dari bab satu itu adalah Sang Buddha sedang duduk samadhi, baru saja selesai membabarkan sutra makna tanpa batas. Kemudian waktu itu ada 6 jenis guncangan di sekitar di bumi ya atau di daratan di sekitar puncak Burung Nasar. Kemudian ada bunga-bunga seperti bunga surgawi yang turun turun ke persamuan dan kemudian orang-orang di persamuan sangat bersuka cita. Sang Buddha saat itu dalam kondisi masih duduk samadhi memancarkan cahaya dari seutas rambut di antara kedua alisnya ke arah timur ya. Ini pesan yang sangat mendalam ya Sisung Siti harusnya bisa paham. Arah timur itu adalah Asia Timur kalau dari Nepal. Dan itu kita lihat adalah daerah yang benar-benar mengembangkan ajaran sejati atau aliran Mahayana.
Nah, ini adalah kondisi di akhir bab 1 ya, Sisyung Cici. Kalau kita ya, saya nggak tahu ya kalau Sisyung Cici. Kalau saya ketika memahami ini, merasakan sangat sukacita ya, merasakan bahwasanya saya sekarang harus kanen kepada Master, kepada Buddha, bahwasanya saya tahu loh, ke depan hidup saya seperti apa. Hari ini saya harus bersyukur, sehingga hari ini saya harus lebih semangat belajar, lebih bersungguh hati, dan ada ladang prakteknya di Cici. Oke, jadi cahaya yang memancar ini merupakan akhir dari bab 1. Namun sebelum diakhiri, ada satu kejadian penting lainnya di luar ya yang tadi saya sebut 6 kejadian penting. Ada satu kejadian penting lagi yaitu interaksi antara Maitreya dengan Manjusri. Ya, interaksi dan antara Maitreya dengan Manjusri ini penting bagi kita bahwasanya mereka adalah Buddha masa lampau yang juga telah membimbing 7 Buddha ya, Manjusri berinteraksi atas pertanyaan dari Bodhisattva Maitreya yang merupakan calon Buddha mendatang setelah Buddha Sakyamuni. Oke, itu pesannya sangat penting ya, Sisyung Cici. Bahwasanya kondisi ini dialami oleh setiap Buddha ketika akan mahaparinirvana. Mereka akan membabarkan sutra teratai. Dan itu disebut adalah harapan mendasar mereka. Kenapa disebut harapan mendasar? Sebenarnya itu satu-satunya harapan mereka ketika datang ke alam manusia, bahwasanya ingin mengajarkan orang-orang di alam manusia itu bahwasanya kalian juga bisa menjadi Buddha. Kalian semua bisa mencapai kebudaan. Sama seperti saya ke alam manusia, saya mencapai kebudaan dari wujud seorang manusia. Jalannya apa? Metodenya apa? Sutra teratai, yaitu praktek jalan bodhisattva. Oke, saya percepat ya di sini hujan suara saya nanti tidak kedengaran. Nah, kemudian Sang Buddha ya bangkit dari samadhi. Bangkit dari samadhi artinya membuka mata. Ya, Sang Buddha membuka mata. Tetapi tidak bangkit ya, tidak bangkit. Kemudian apa yang terjadi? Sang Buddha berkata kepada Sariputra. Apa yang Sang Buddha katakan pertama-pertama ketika membuka mata? Kebijaksanaan dari semua Buddha adalah sangat mendalam dan tak terhingga. Ini bagi kita ya Cici. Kalau tidak dijelaskan Master atau kita tidak membaca lebih detail dari sutra terkait, mungkin ini hanya sebuah kata ya atau sebuah kalimat yang udah sering kita dengar di dalam ceramah Master atau mungkin di tempat lain kita sering mendengar ya. Kebijaksanaan dari semua Buddha adalah sangat mendalam dan tak terhingga. Tetapi di kondisi ini sangat berbeda. Ini adalah kata-kata yang sangat spesial dari Sang Buddha kepada orang yang juga sangat istimewa, yaitu Sariputra ya. Kita kenal Sariputra itu murid Buddha yang paling unggul dalam kebijaksanaan. Sehingga di sini kita lihat ya, ya, dua orang ya, saya maaf ya, dua orang ini adalah Sang Buddha dan Sariputra saling berhadapan. Ini adalah momen yang sangat menentukan dalam bagi ajaran Buddha 2500-an tahun lalu. Ya, ketika mereka berhadapan itu sangat menentukan arah perjalanan ajaran Buddha ke depannya. Saat itu, kalau Sang Buddha tidak menyampaikan ini kepada Sariputra, Master mengatakan, kalau Sariputra tidak memiliki kebijaksanaan saat itu, maka hari ini kita tidak dapat mendengar sutra teratai. Kenapa? Sariputra setelah mendengar ini, ya lengkapnya, pintu kebijaksanaan ini adalah sulit untuk dipahami dan dimasuki. Semua Srapaka dan Pratapya Buddha tidak tahu akan ini ya. Maksudnya adalah sebenarnya Sang Buddha ini mengatakan hanya bodhisattva yang bisa memahami ajaran ini. Jadi berikutnya ya nanti di episode berikutnya Sariputra akan memohon. Ya, Sariputra akan memohon. Tetapi Sang Buddha menolak. Ya, Sang Buddha menolak. Ya. Sang Buddha menolak. Kejadian Sariputra memohon, kejadian Buddha menolak itu berulang sebanyak 3 kali. Jadi Master menjelaskan, andaikan waktu itu Sariputra tidak mampu menangkap, tidak mampu mencerna, tidak mampu menyerap kata-kata pertama itu, maka Sariputra tidak akan memohon. Seandainya Sang Buddha saat itu bukan Sariputra yang mampu menyerap, mungkin Sang Buddha tidak akan melanjutkan persamuhan puncak burung Natal tersebut. Jadi di era ini ya, di kehidupan kita ini, Master mengingatkan kita harus sangat kanan kepada Sariputra yang waktu itu segera menangkap tujuan Sang Buddha menyampaikan hal ini kepada beliau. Bahwasanya Sang Buddha ingin beliau memahami maksud hati dari Sang Buddha.
Ini sesungguhnya coba sama-sama kita pahami ya. Master mengatakan, Sang Buddha tahu Sariputra akan memahami maksudnya, kemudian Sang Buddha juga tahu Sariputra akan memohon. Ya, sementara Sariputra karena menghormati Buddha, beliau sangat-sangat menghormati dan menghargai Sang Buddha, sehingga ketika ditolak pertama kali, kemudian beliau memohon lagi dengan rendah hati sebanyak 3 kali. Makanya, ya ini Master yang mengatakan, makanya Sutra Teratai ada hari ini karena ada momen ini antara orang-orang yang sesuai kapasitasnya. Ya, sesungguhnya ya, sangat penting ya, sesuai kapasitasnya. Interaksi antara orang yang sesuai kapasitasnya akan menentukan satu hal yang istimewa. Mungkin itu dulu ya, Benny, Sece, dan Carly, Sesium nanti boleh bantu lengkapi karena hujan di sini suara saya nanti kurang jelas. Kanan ya, nanti akan saya jelaskan kembali di hari biasa. Kanan Tommy, Sesium. Dan ya, kan ke Acing Sesium Dan sesiung. luar Kanan biasa sangat sangat mendalam mendalam. sekali Sesiung. Jadi mungkin harus kapasitasnya tali Sesium baru bisa menjelaskan. Waduh, enggak lah. Ya, saya juga baru tahu Sesiung. Ya, saya baru tahu. Jujur, saya baru tahu sih. Ya, memang ya gitu. Saya sih kanan ya ke Sinfasyang, ke tim Sinfasyang juga ke Suseng Sesium juga ya. Awalnya ketika saya dijadiin moderator, saya berpikir saya tuh tidak pantas di sini gitu loh. Tapi bukan masalah pantas dan tidak pantas sih sebenarnya. Tapi di dalam aja di dalam seci itu kalau kita dikasih tugas berarti artinya adalah kita masih dipercaya dan kita harus belajar lebih mendalam lagi gitu. Ya, jadi memang kalau persiapannya ya jujur ya Sesiung ya. Ketika Sinfasyang itu memang saya baca-baca juga sih. Nggak semua dharma yang saya bisa paham gitu. Tapi ya saya berusaha menyesuaikan dengan apa yang pernah saya dengar, apa yang saya baca. Tapi saya mereview lagi gitu loh. Ya memang kalau Sutra Bunga Trata ini memang bagus sekali ya. Kayak tadi Sesiung Suceng juga. Nah ini hebatnya Sesiung ya. Eh, jadi orang kan jadi penasaran dibikin to be continue gitu loh. Kita Ya, sudah menanti-nanti ya iya, Sesium ya. Ini setelah makanya ini supaya orang juga Cicing Sesium ngikut terus di akan Sinfasian jelasin kan. bagaimana ya. Ternyata itu Iya, kuenya dibagiin ke kita ya. ya, kalau kalau film kan jangan ada endingnya langsung gitu loh. Ya, Tapi Acing Sesium memang luar biasa ya. Sosok yang di antara kita sejen semua selalu jadi panutan. Begitu mendalami, begitu menghayati. Sedangkan kita aja untuk hal yang paling simpel-simpelnya aja masih masih harus hanhu ya Sesium ya. Tapi Acing ya, Sesium udah mencoba mendalamin Dharma Buddha yang begitu dalam, yaitu ini kalau tidak salah ceritanya juga pernah diputar oleh eh, koko saya sewaktu datang ke Jakarta. Saya jujur saya kurang paham karena saya mungkin di situ harus memang eh, orang seperti Acing Susyung yang bisa menjelaskan lebih lebih mendetail dan lebih tepat. Kita kalau makanya untuk tadi kan eh, ada kata-kata Sesiung Suceng itu ada clue-nya tuh. Sesuai ya, dengan kapasitasnya. kapasitasnya ya. Nah, sesuai kapasitas ini maksudnya artinya ya kita juga harus menyesuaikan level kita ya. Kalau memang kita pengetahuan kita segini, baratnya kelas 1, ya jangan coba-coba kita kayak kelas 2 3 pemahaman kita yang harus kita tambah lagi, belajar lagi. Gitu Betul. sih, Syung. Kalau saya seperti judul bab 2 ini metode terampil Susyung. Jadi Ya, awalnya awal mula join di Sinfasyon juga sebelumnya Suceng Susyong selalu mengajak karena memang waktu dan yaitu ada perasaan yaitu rendah diri ya karena merasa apa yang saya ketahui dengan mungkin yang bisa saya bagikan ke Susyong semua saya takut tidak sesuai dengan ekspektasi ya, karena masih harus lebih banyak belajar namun yang bikin saya eh, kala itu oke saya pengen coba nih yaitu Acing Sesyong dan dibantu oleh Tali Pin Sesyong ya tentunya dan Hardi Sesyong yaitu sebenarnya belajar Dharma itu tidak semua setiap orang tuh punya karakter yang berbeda yang membagikan Dharma juga demikian ya yang pastinya ada orang yang mungkin bisa eh, lebih klop dengan caranya Tali Sesyong ada yang lebih klop dengan caranya Sucing Sesyong
ada yang lebih klop dengan caranya Susyong Tommy ataupun Vivi Seku ya. Tapi pastinya kita bisa menggunakan metode terampil dalam Ya, membabakan dhamma juga ya Susyong. Ya, jadi yang saya lakukan mungkin selalu mencoba untuk connect kepada kehidupan yang kita sedang jalankan, yaitu cara yang paling mudah untuk bisa menginterpretasikan daripada dharma tersebut. Itu mungkin caranya saya sih. Tapi saya jujur saya banyak belajar dari Susyong Charlie karena kalau untuk pengetahuan dharma karena Susyong kan lebih banyak mendalami. Jadi sembari membawakan moderator juga saya belajar dengan Susyong nih. Saya jadi kayak murid Susyong jadi dosennya. kita sama-sama belajar sih, Om. Ya kan. Kalau Jadi seperti Susyung itu ya. Suceng itu kalau di kelas Buddha itu udah masuknya kelas Abhidhamma sih, Om. Ya pemahaman Ya, memang lebih lebih damai ya. mendalam ya. Memang kalau belajar Abhidhamma juga ada kelasnya sendiri itu juga ya harus memang perlu latihan khusus lah. Karena Dhamma itu kan nggak boleh interpretasi kita sendiri kan. Itu. Betul sih. Mungkin udah mau 8:30 kita ke kuis kali ya, Sil. Ya, boleh Susyong silakan. Silakan Ya, host, kita lanjut Siung ke kuis dulu Tommy, Susyong. kanan. Kita akan bacakan dulu ya tata cara menjawab kuis Susyong Tommy. Sabar ya, Siong. Sabar. Lagi buka Sabar surat. Susyong. Kita mengingatkan dengan sangat sabar sih. Kasih dengan Sesium Suceng ya. Oke, Si Siong. Kuat. Fasyang. Oke. Cara menjawab kuis ya, Susyong Suci. Jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban. Nomor soal jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kanan. Silakan Susyong Charlie bisa dimulai dengan Ya, pertanyaan pertama kanan. Susyong. 1. Mengapa 5 akar diibaratkan seperti akar sebuah pohon? A. Karena akar pohon selalu berada di dalam tanah. B. Karena pohon dapat tumbuh jika memiliki banyak daun. C. Karena akar yang kuat dapat menjadikan dasar pertumbuhan yang kokoh. D. Karena akar pohon tidak dapat dilihat oleh manusia. E. Karena pohon harus memiliki akar yang panjang. Oke, silakan menjawab Susun Sece. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawabannya ada yang benar adalah C. Karena akar yang kuat dapat menjadi dasar pertumbuhan yang kokoh. Kanan, host, silakan Susun. Baik, kanan sama J. Oke, soal nomor 2. Akar kebajikan harus terus titik-titik, sedangkan akar kejahatan harus segera, tanda tanya, A. Ditumbuhkan, diputuskan. B. Dilupakan, dibiarkan. C. Diputuskan, ditumbuhkan. D. Disembunyikan, diperkuat. E. Dihindari, dilupakan. Tunggu sebentar ya, Susun Suci. Baik, jawaban akan kita close ya. Countdown dari 5, 4, 3, 2. Baik, jawaban kita close. Dan jawabannya adalah A. Ditumbuhkan, diputuskan. Silakan Susun Sali Ya, kan. dan Eun Susun. Berikut ini yang termasuk 5 akar kecuali A. Akar keyakinan. B. Akar ketekunan. C. Akar perhatian penuh. D. Akar konsentrasi. E. Akar kemarahan. Oke, kita hitung 5, 4, 3, 3, 2, 1. Kita close. Silakan host. Jawabannya adalah E. Akar kemarahan. 2. Ya, next. Baik, Eun Susun. Pernyataan berikut tentang 5 kekuatan yang tidak benar adalah A. 5 kekuatan membantu memperkuat akar kebajikan. B. Akar kebajikan perlu terus dikembangkan. C. Kejahatan yang masih ada perlu dihancurkan. D.
5 kekuatan tidak perlu dilatih jika akar kebajikan sudah muncul. E. Ketika akar terbentuk, kejahatan dapat dihancurkan. Baik, kita tunggu sebentar ya sesungguhnya. Jawaban akan kita close dari dengan countdown. 5, 4, 3, 2. Dan jawabannya adalah D. 5 kekuatan tidak perlu dilatih jika akar kebajikan sudah muncul. Silakan, next session Charlie. 5. Apa makna dari akar keyakinan? A. Keyakinan terhadap jalan benar. B. Kemampuan untuk mengingat masa lalu. C. Keinginan untuk mendapat keuntungan. D. Kemampuan untuk menghindar semua masalah. E. Pikiran yang selalu berubah-ubah. Silakan Sesium Suci menjawab. Kita mulai hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawabannya adalah keyakinan terhadap jalan benar. Kan, next. Ini adalah soal terakhir ya session ya. 5 akar merupakan landasan yang dapat menumbuhkan segala A. Kekayaan, B. Kebajikan, C. Kesenangan, D. Kekuasaan, E. Keberuntungan. Ini yang soal terakhir sepertinya cukup simpel ya. Pilihannya lebih condong ke baik. Jawaban akan kita close ya dengan countdown 5, 4, 3, 2, dan jawabannya adalah B. Kebajikan. Udah selesai ya session Sali untuk questionnya. Ya, Kanan ya kepada semua session Sece yang sudah berpartisipasi ya untuk menjawab pertanyaan ini, dan untuk pemenangnya belum ada ya Tommy Session. ya, Tunggu sejenak. Ini kita mungkin harus lanjut sembari menunggu pemenang, kita harus lanjut ke sesi sharingnya Session. ya. Tadi saya kepikiran Yes. Sesium Suceng ya, tapi saya nggak tahu ya jawaban saya benar apa enggak ya. Yang tentang Silakan. Sariputra kan memohon sampai 3 kali ya. Iya. Saya kalau ingat tuh di dalam ajaran Buddha kan, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Ada Dharma, aku berlindung Sarana pada ya. Sangha. Nah, itu mungkin kaitannya ke situ. Nanti biar Sesium Suceng aja yang jawab. Saya tadi Iya. kepikirannya ke situ sih. Iya. Make sense Ya, ya. Kung yang, Kung yang, Kung yang. kan selalu kan kalau di dalam Budang Saranang Nang Gacami, gacami, Damang damang, Saranang saranang Gacami, gacami, Sanggang sanghang Saranang saranang Gacami. gacami. Ya kayak gitu kan. Nah, Iya. ini menurut saya ya Sesium. Kan boleh tebak-tebaknya. Tebak-tebak berhadiah, ada Ya, hadiahnya nggak sih? ya memang kalau di dalam ajaran Buddha ya, kalau saya melihat ke sini malah tadi kan Sesium Suceng bilang arah timur ya ke sini ya. Malah justru kalau Sesium Suceng atau Sesium Sesye yang lain baca literatur yang terbaru, malah justru orang yang di sini, kita di daerah timur itu agama Budanya makin sedikit Sesium. Ini real ya, fakta ya. Saya pernah baca sih. Justru malah yang barat sekarang banyak menganut agama Buddha. Hmm, Justru agama yang ada di barat pindah ke sini, agama yang di sini pindah. Nah, pindah ke. tapi saya nggak mau klaim itu benar apa salah. Silakan nanti baca aja gitu. Menurut survei ya, yang saya pernah baca sekilas sih. Nah, gitu. Ya, memang kalau di dalam saya salutnya sama satu sih Seci ya, Sesi. Waktu kemarin saya dilantik, ini saya melihat sosok master ya. Ini kalau bukan, ya anggapannya saya selalu bilang ini jangan-jangan di titisan dewa lah, dewi lah. Kalau nggak mungkin bisa
dalam satu ruangan 17 negara berkumpul, berbeda keyakinan, tapi mau ngikut. Itu kan sungguh luar biasa loh, Sisyong. Itu eh, incredible lah, nggak mungkin gitu. Kalau kalau nggak orang punya benar-benar jiwa kebijaksanaannya tinggi, orang mau ngikut kan. Seperti itu. Ya, jadi kan kalau kalau apa yang diomongi Master kan bukan hanya berbicara doang, tapi kan beliau juga sudah mempraktekkan kan. Ya, pada dasarnya makanya kan kalau saya ingat dulu waktu saya pelantikan di Taiwan, kata-kata pembukaan Master waktu di ceramah yang saya ingat ya, kan sempat saya catat kan. Eh, saya menerima semua agama itu menurut saya sama, kata Master. Ya, semuanya sama karena mengajarkan cinta kasih. Ya, ini yang luar biasa sih. Master berpegang yang universalnya di situ, cinta kasih dan berbuat kebajikan, kebaikan lah. Itu. Ya, seperti halnya sesungguhnya dari topik yang dibahas hari ini kan tentang Mm-mm. keyakinan ya, akar keyakinan. Saya ingat betul itu tahun 2024 ya, waktu pas Sochen, kalau sesungguhnya kan tahun lalu ya, saya 2 tahun yang lalu, waktu itu ketemu dengan Sukmei Seku, lagi ngobrol dengan Sukmei Seku waktu di area lobby. Lalu Sukmesuku seperti biasa dia akan ketemu kita, dia bilang, kamu Ren, anak muda mau punya tanggung jawab apa? Dan kita kan dengan respon, aduh Suku, hai bukan, nggak berani, masih minim pengalaman lah ini itu. Tapi saya ingat betul Sukmesuku bilang, selama kamu ada keyakinan, Yuyen Cho Yoli, kamu pasti ada, kamu ada tekad ya, ada keyakinan, pasti kamu ada kekuatan, ada Hmm. tenaga untuk itu. Ya kalau memang kamu merasa masih belum bisa handle satu pekerjaan yang berat, tapi harus handle tanggung jawab dulu. Hmm. Yang nggak taunya kan pada saat pemekaran itu ya diberikan tanggung jawab yang menurut saya ini suatu koordinator bidang yang agak rumit gitu Susyong. Tapi karena diberi apa motivasi dan support dari Seku, Feli juga, Sece Olive ya akhirnya kita semuanya bekerja dalam satu tim. Tapi nggak taunya udah berjalan kurang lebih 8 bulan yang so far masih oke lah Susyong. Dan semuanya bisa bekerja sama dalam satu tim. Ya memang pertama ya harus selain kita menjalankan kegiatan suci ya kita harus ngerti juga filosofi. Kalau tidak itu sangat bahaya karena bayangin ya di satu koordinator bidang itu berapa pikiran yang ada. Dan setiap orang pasti pengen, saya pengen ini, saya pengen itu. Even saya sendiri juga punya pemikiran seperti itu. Ya, aduh saya pengennya begini. Tapi ya kita usahakan untuk tanya feedback dari orang lain juga. Nah ini ada pemenang nih. Kita langsung lanjut pemenangan dia kali Sisyong. Ya, Karena kasihan juga di Sisyong Sece kita berdua yang sharing terus ya. Ayo kita pemenang silakan oper kuis, bolanya ya Sisyong. izin baca ya Sesiong. Pemenang kuis Silakan Minggu monggo Sisyong. 23 Agustus 2026, Sutra Teratai Bab 2 episode 193. Ya, selamat kepada Cherry Cherly Jadson Sesiong Jansen Bandung, Sisyong di Bandung. ya Petrus Sesiong Palembang, Yanti Lin Secie Jakarta Utara 2, Wisnu Saputra Sesiong Medan Jati, Medan Jati. yang 5 ke 6 tidak ada. Ya, silakan Sesiong Secie yang pemenang open mic, ya Cherly sepatah dua Jansen kata ya. Sisyong ada Sisyong? Ya, Cherly Jansen Sisyong apakah ada di sini? Apakah ingin sharing Sisyong? ya kalau Maaf, Sece ya, Sece. Oh, Sece. Siung. Oh oh ya, Secie, wah ini ya salah ya ketik, Sece. sorry ya. Silakan Sece Nggak Cherly. apa-apa. Cherly Eh, dia. izin tidak sharing deh, Sece. Siung. Saya udah seneng banget nih Sece. Kirain mau sharing. Ya, Nggak ada. Kita udah kira-kira seneng banget Secie Izin. nih. hari ini dapat apa gitu. Perasaannya eh gimana? Sedikit-sedikit aja. Simple aja Sece. ya, ya, apa ya? Ya kita memang kayak relawan itu memang kayak seperti pohon ya, ada saling saling apa ya, saling berkesinambungan ya, saling apa ya? Eh, izin tidak sharingnya sih, Ya, kanan berkesinambungan lah ya, ya intinya Sece. KN, ya, KN, kan enggak. KN. Lalu ini ada Petrus Sisyong.
di Palembang kebetulan Mama Engsiucu Seci lagi di Palembang. Siapa tahu Oh, ada oke. yang ingin di-sharingkan berkaitan dengan topik hari ini ada Lulu, Seku, dan Mama itu membawakan apa ya bulan 7 penuh berkah di Palembang. Petrus Susyong, apakah ingin sharing Susyong? Naik dulu. Selamat malam, sesi ya. Malam. Malam. Saya perkenalkan, saya Wisnu Saputra ya. Kanan ya hari ini sifat siangnya ya. Jadi saya sangat kanan sama Sucing Sesiung ya, ketua kita. Kanan ya Sesiung. Dan saya tidak pandai sharing, cuma pandai mendengar aja, Dhamma. Ya, kanan ya Sesiung. Ya mungkin Dan sedikit Susyong dari Wisnu. kesan batin Sesiung, tema hari Iya. ini apa gitu. Ya sedikit aja Siung. Enggak lah Siung, saya dengar aja Siung. Ya, Ya, oke. saya Habis dengar aja. ini Oke, masih belajar. Ya, kanan Siap. Siung. Kanan karena kanan. Susyong Wisnu ini banyak mendengar dan banyak melakukan Susyong. Ya, Ya, tercermin banyak mendengar dan langsung take action. ya, ya memang kalau di Seci saya lihat memang kalau di Sinfasiang itu relatif malu-malu ya Sesiung Seci ya. Oh, kita silat atau kita undang Engsiucu Seci untuk sharing nih. Soalnya Boleh. tadi kita nggak sempat dengar Engsiucu Seci sharing di Palembang. Silakan. Kalau di sekolah itu ada yang namanya pas materi public speaking, Siong. Nah, kalau Iya. udah materi public speaking, kita kalau udah dikasih mic tuh nggak boleh nggak sharing. Maksudnya nggak boleh nggak ngomong gitu. Ya ini memang pelan-pelan mesti kita Mesti berani belajar ya, latihan Sim. sih. Kalau di amal justru selalu digalakkan Sesum. Di amal yaitu berkomunikasi secara empati. Jadi kalau Ya, nanti misalnya Sesum ada kesempatan bisa ikut eh, ya, TOT lagi ya, Train of the ya, Trainer ya. amal, bagus banget. Karena memang sebagai seorang insan suci selain melakukan kita harus bisa mencoba mendeliver message kepada penerima bantuan kepada tim kita karena itu sangat sangat berguna dan bermanfaat. Jadi bikin satu kegiatan itu satu perencanaan juga lebih mulus karena kalau terkadang kan masalah yang sering terjadi adalah antar relawan aja internal kita sering tidak tahu cara bagaimana menyampaikan pendapat. Jadi sering ada selisih paham. Tapi kalau misalnya kita tahu cara menyampaikan pendapat, kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat yang approach-nya itu lebih soft, yaitu bisa Hmm, lebih apa ya mengurangi atau meminimalisir pergesekan lah kurang lebih Syung. Jadi di amal tuh sangat digalakkan yaitu kita belajar untuk cara berkomunikasi. Jadi kita berkomunikasi menggunakan empati, dan kita berusaha untuk lebih memahami orang. Nah itu ya dipercaya sesuai dipercaya lebih mengurangi pergesekan. Sesiung, Sesiung Ah, Benny. Nah, ya mungkin Tommy Sesio ini mau apa sharing nih. namanya? Bukan sharing, bukan sharing, bukan mau sharing. Mau minta pendapat ini ya daripada semua kok Sesiung ngomong mulu kan capek ya Sesiungnya sama Sesiung Charlie ya. Mungkin Sesiung ini ada topik yang menarik ya. Saya lihat Iya, akhir-akhir silakan. di Instagram Sesiung Charlie tahu Instagram Threads ya, yang ya, Instagramnya pendengar teksnya. Jadi kan mereka sekarang kan lebih banyak ngomong bahas soal Buddhisme ya Sesiungnya. ya, Yang pertama waktu orang mau belajar tentang Buddhis itu kan memiliki keyakinan ya Siung. Jadi kan kadang orang bingung sebenarnya Siung. Di Instagram tuh kan kadang ditulisnya eh, mereka taunya yang beragam Buddhis itu pai-pai aja gitu kan, Tiam Hio aja gitu, gitu. Nah mungkin Sesiung bisa memberikan sedikit penjelasan ya sesungguhnya. Bagaimana caranya? Syarat pertama kan istilahnya kan kita jangan cuma Buddhis KTP aja kan terkadang terkadang yang pendengar di sini kan kadang kan maksud dan tujuannya maksudnya itu apa gitu. Misalnya beragama Buddhis itu keyakinannya seperti gimana? Mungkin Sesiong bisa uh, memberikan pandangan Sesiong gitu. Kanan dan Sesiong. ya kanan. Ya, Sesiung Beni boleh Sesiung Beni dulu atau ya Oh, nanti baru saya mungkin sambung. kalau saya paling simpel ya Sesiong. Karena untuk bersyarat syarat kita dianggap Buddhis ya.
yaitu yang tadi seperti tadi sesungguhnya kita harus mempercayai yaitu kita berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, berlindung kepada Sangha, Kui Ipo, Kui Ifa, Kui Isen kan. Jadi ya mungkin secara utama tuh seperti itu dulu, kita harus percaya Triratna. Dari sana baru mulai bisa berkembang dan makin lama kan terkadang aliran tuh berbeda. Ada yang aliran Mahayana, Theravada, Tantrayana. Itu balik lagi itu mungkin cara-cara pada saat pelaksanaan ritual aja yang berbeda. Ini Sisyong Saling bisa tambahkan yang lebih spesifiknya Sisyong. Ya Sesyong sebagai Kita tahu profesor, kulit sebagai luarnya doang, paling bulu-bulunya kalau kita ya. sebagai Ya, dosen Sesyong. Aduh, Iya, saya iya. kalau Sesyong. ditanya akunting sama pajak saya bisa jawab. Tapi saya coba jawab ya, Susyung. Kanan Sesyong. Kanan ya, memang kalau kita kan kata keyakinan dari kata dasarnya sebenarnya yakin ya. Sebenarnya yakin itu apa sih? Nah, yakin itu adalah sebenarnya kepercayaan yang sungguh-sungguh atau kepastian ya yang tentang sesuatu lah ya. Jadi tidak ada keraguan. Nah, maksudnya keraguan di sini ya kita kan sudah jelas ya tahu bahwa kalau di dalam Buddhis itu sada itu kan keyakinan ya. Ya, dalam ajaran Buddha itu kan kita meyakini bahwa keajaran Buddha itu bukan percaya yang seperti dogmatis ya, dogma ya. Berarti kita harus eh, percaya dan memahami praktik itu nyata ada kebenaran ya. Ya, kalau Buddha kan selalu bilang kalau kita ingat Sasyung Sece, Buddha selalu bilang ehi pasiko. Nah, ehi pasiko ini datang, dengar, Buktikan. lihat, dan Buktikan. kita buktikan bahwa ajaran itu benar atau tidak ya. Bukan hanya kita percaya, tapi kita di sini kan katanya keyakinan. Nah, bukan hanya percaya, tapi contoh, apakah semua agama, ya ini saya ngomongnya semua agama percaya atau tidak percaya, pasti meyakini adanya hukum karma. Benar nggak sih, Syok? Ya, Betul, jadi Sim. kita semua terlepas mau agama apa pasti meyakini adanya hukum akal karma. Mungkin di luar sana eh, sebutannya mungkin hukum sebab akibat ya atau Tabur tabur tuai. tuai seperti itu. Nah, ajaran Buddha ya seperti itu gitu loh. Nah, beda dengan yang tadi Sesiung Tommy bilang eh, bedakan antara dengan tradisi ritual ya. Ya, jadi antara keyakinan akan kebenaran dengan prosesinya beda itu. Makanya kalau kalau saya melihat lebih mendalam ya, kita ajaran Buddha kalau melihat secara aliran kan ada Mahayana, ada Hinayana, ada Tantrayana, ada Budayana. Coba deh kalau kita sama-sama berpikir, pernah nggak ada saling silang pendapat sih? Nggak ada kan? Karena ajarannya sama. Cuma Yang cara hanya pelaksanaannya saja yang bedanya berbeda. adalah waktu pada saat melakukan ritualnya. Betul, Sim. Ya, jadi kalau di Mahayana sendiri, yang saya tahu ya, di Mahayana sendiri pun ketika kita doa kebaktian atau Nianjing, Nianfo, ada yang pakai bahasa Mandarin, ada yang pakai Ya, bahasa Pak. Sanskerta gitu. Tinggal kembali lagi nyamannya kita umat Buddha mau yang mana gitu. Kalau misalnya di Mandarin kurang lancar, kita ada yang versi bahasa Indonesia dengan Sanskerta itu mungkin lebih gampang. Nah, kalau di Theravada memang menggunakan bahasa Pali kayak gitu. Ya, mungkin itu Tommy Sesyung. Terus Kalau ini ada yang mungkin kurang ini ya boleh. sisanya. Sesyung mau Mungkin ini tanya sih lagi Sisyong. boleh. Ya, saya pernah dengar sharing ya Sisyong dari Hmm, Sisyong siapa waktu itu ya, yang dosen saya lupa. Sisyong siapa. Pokoknya kita membahas tentang mengapa ajaran Buddha masuk ke Indonesia itu mereka berasimilasi ya, menyatu dengan kearifan lokal. Sehingga ada alkulturasi yang terjadi, di mana terkadang agama Buddha yang kita tahu tuh misalnya ada ritual-ritual, apalagi ini kan sudah mulai mendekati bulan 7 penuh berkah ya, ritual-ritual sembahyang, ya, bakar-bakar kertas dan lain-lain yang dipercaya itu bisa membawa berkah bagi orang yang ditinggalkan. Lalu juga terkadang agama Buddha itu sering dikait-kaitkan dengan misalnya tradisi Tionghoa kuno
atau Konghucu lah, agama Konghucu ya, karena kan melaksanakan tradisi. Kalau saya sih mungkin ini mungkin pendapat saya pribadi, tapi bisa jadi saya salah juga sih, Om. Karena kalau saya yang kita percaya itu ajaran master, ajaran Buddha, kita jangan percaya dengan namanya tahayul. Karena di ajaran agama Buddha, segala yang kita lakukan itu semuanya itu adalah benih yang kita tanam, yaitu karma. Bukan karena kita melakukan sesuatu salah terus kita bisa kena kemalangan. Jadi apalagi hidup kita apalagi diatur dengan sekarang di Secija aja kita banyak temuin sosium. Orang bisa terawang ini, bisa terawang itu. Sehingga kita merasa jadi hidup itu diatur oleh orang lain. Terkadang ada orang lain, kamu kalau begini kamu bisa malang. Itu jadinya kan ada ketakutan atau kekhawatiran yang timbul. Nah, kalau menurut saya pribadi, di ajaran Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Tapi terkadang kalau di bahasa Hokkiennya itu seperti Kwamya ya sesungguhnya. Nah, itu yang mungkin kalau menurut saya atau bisa ke Siung Tommy, agama Buddha yang harus dengan tadi yang Siung Cali sempat sharingkan yaitu kesadaran. Setiap orang harus sadar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka percayai. Dan segala macam yang kita lakukan itu adalah dari apa yang sudah kita tanamkan, bukan dari apa yang orang lain katakan. Sehingga dan agama Buddha itu mengajarkan kita agar tidak melekat. Sedangkan kalau misalnya kita mempercayai hal-hal yang kita melakukan ini nanti bisa baik, bisa buruk ya, itu kita melekat jadinya. Melekat tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah kan di intisari hari ini mengajarkan kita jangan selalu melihat ke depan, ya. Karena kita misalnya percaya kalau kita lakukan ini nanti ke depannya kita bisa sial, itu jadinya kita hidupnya melekat. Jadinya bisa punya pandangan keliru atau kepercayaan yang keliru. Ya kurang lebih mungkin seperti itu sih Susyam. Tapi Ya. bukan berarti kita tidak melakukan tradisi-tradisi karena saya percaya setiap tradisi yang ada, misalnya zaman kayak kita makan itu harus seperti ini, seperti itu. Orang tua tuh orang-orang zaman dulu ya menciptakan yang satu tradisi pasti ada maksudnya. Tetapi bukan berarti tradisi itu jadi menakut-nakuti kita. Ya betul kan sesungguhnya. Ya. Karena kan banyak sekali tradisi-tradisi yang baik untuk bisa dijalankan. Yaitu ya sejalan lah berbakti kepada orang tua. Tradisi itu juga seperti itu kan. Kita sebelum makan kita harus menyapa orang yang lebih tua, atau kakek nenek, papa mama. Ya terus ya itulah cencung menghormati. Tapi agama Buddha itu ya agama yang sejalan dengan perkembangan zaman, bukan malah agama yang mundur dari perkembangan zaman. Jadi mungkin Ya. seperti itu ya Tom ya. Jadi agama yang mengikuti perkembangan zaman. Ya kayak tadi Sesiung Betul, Suceng tuh betul, bisa Sesiong. pakai AI ya, bisa pakai AI terus dibabarin dharmanya. Itu kan sangat mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita agama yang jadi mundur dari perkembangan zaman, ya kita harus mungkin question ke diri kita sendiri. Makanya Ini agama, hmm, dalam ajaran Buddha itu kan dia tidak ada dogma ya, dogmatis maksudnya di ini begini begini. Tapi kan dia agama Buddha itu bisa masuk di semua pintu lah. Ya betul, kayak tadi betul, Akses yang bilang, memang terkadang pemahaman-pemahaman yang kita harus belajar ini kita harus mengetahui mungkin kenapa seperti itu, sejarahnya apa. Ya contoh misalnya kayak tadi di Bulan Puju Penuh Berkah ya. Ya, di dalam ya mungkin zaman dulu, zaman kerajaan ada satu wilayah yang susah hanya ditumbuhi hutan bambu. Nah, ini yang saya baca ya, sece. Jadi di situ rajanya punya ide. Idenya apa? Nah, karena di situ ditanami tanaman tidak subur, akhirnya pohon bambu itu dimanfaatkan untuk perekonomian, ya seperti bikin rumah-rumahan, kertas-kertasan. Nah, balik lagi sebenarnya kayak kertas ya. Itu sebenarnya kalau di di dalam seci pun atau kita kan belajar, kita harus paham dulu simbol itu ada artinya. Kan kalau kita lihat kan ada kertas yang kenapa warnanya silver ya tengahnya. Nah, saya sempat bertanya, kok pasti ada sesuatu, ada artinya. Ini kalau kalau nggak saya salah ya mohon maaf ya. Jadi itu kita harus mengingat bakti orang tua tuh setinggi bulan. Makanya warnanya silver. Kayak gitu.
Nah, kenapa kok bakar-bakar kertas untuk dewa-dewi itu harus melambangkan emas kan? Emas kan ibaratnya kan eh, di di diagungkan lah ya. Tapi itu kan hanya filosofi ya. Ya, tapi Filosofi ya. apakah ke sekarang ini cocok? Ya, ya dengan kita apa ibaratnya kan dengan sudah memahami seci ya ada kerusakan lingkungan ya tujuannya ya kita sebaiknya ya mengurangi gitu. Tapi tidak bukan berarti kita tidak percaya akan tradisi kayak gitu. Kalau saya lihat memang kan pinternya di China itu kan selalu kan adain tradisi seperti bacang, onde, ya tujuannya kan kalau dengan adanya festival kan pasti ada pergerakan ekonomi ya. Jadi kan ekonomi selalu bergulir. Di situ sih menurut saya. Terkadang memang yang mitos-mitos kayak, oh bulan 7 penuh berkah nanti apa neraka dibuka pintunya. Nah, sedangkan kalau bulan-bulan lain gimana? Kan gitu. Ya, nggak seperti itu. Kadang eh, hanya cerita-cerita yang menakutkan aja sebenarnya sih. Ya, balik lagi ya kita ya berdoalah. Ya kayak tadi Sesiung bilang ya kita jangan jangan percaya hal-hal yang tahayul ya. Memang itu Master juga bilang kan kita juga harus dengan belajar agama Buddha kita meningkatkan keyakinan dan kebijaksanaan ya. Ya, hal-hal yang ya maaf kan Buddha mengajarkan kan kesadaran. Kesadaran berarti kan bukan berarti yang tidak sadar kan. Kalau tadi kan Sesiung bilang kan yang maaf ya ada yang aliran tertentu yang kuamnya dulu pernah dibahas sih, dulu pernah didiskusikan waktu sama Bante ya. Ya, Bante kan sempat bilang nih yang saya dengar ya, ya seperti itu hanya masuknya ke tradisi. Ya, belum tentu eh, eh, kata Bante ini ya. Mohon maaf juga gitu. Kita kan coba Charlie bayangkan, kita ini kan orang awam, masih nafsu duniawinya masih tinggi. Masa sekelas maaf ya, Dewi Kwan Im mau masuk ke badan kita gitu. Itu kan padahal Buddha aja kan menuju parinibbana. Parinibbana kan udah tidak ada di kaitan di 31 alam. Yaitu mungkin ada di alam-alam tertentu yang ingin berbuat kebajikan, tapi karena dia sudah tidak sampai, ibaratnya nih ya, kata Bante ya, dia tidak ingin melimpahkan perbuatan kebaikannya karena dia sudah tidak bisa di alamnya. Nah, masuklah ke manusia itu untuk berbuat kebajikan supaya dia bisa terlahir lagi di alam yang lebih baik seperti itu. Ini yang saya dapat informasi seperti itu sih, Om. Tapi kalau ditanya kebenarannya saya mah disclaimer dulu nih. Kayak gitu. Mungkin kan ada alam-alam tertentu ya mungkin entah alam-alam yang roh yang sifatnya baik dia ingin meningkatkan kebaikannya supaya dia terlahir lagi di alam yang lebih baik. Makanya seperti itu ya. Kalau kita berpikirnya yang positif aja selama itu positif hal yang tidak merugikan sesuatu ya kita ya ya silakan saja lah. Kembali lagi Iya. kan Selama kepercayaan orang masing-masing seperti itu. selama tidak mencelakakan ya Sesiong ya. Ya, selama kita tidak mencelakakan kan tujuannya semua baik Betul, betul. ya. Tapi kalau kita belajar balik lagi ke inti ajaran Buddha tentang keyakinan ya ya tentang kebijaksanaan dan kebenaran gitu dan bisa Betul. dibuktikan gitu. Ehipasiko ya Sesiong ya. Iya, Yang penting ehipasiko. datang, lihat, Datang, dengar lihat, ya terus dan harus bisa dibuktikan dulu dibuktikan. gitu. Bisa dibuktikan nggak Ya. kebenarannya Baiklah gitu. Sesiong, ini nggak terasa ya Sesiong. Ini Iya. hari ini adalah sesi kita lebih banyak. Lebih banyak kita yang ngobrol Sesiong. Sampai Tommy tadi interupsi. Nah, Iya. Sesiong. Jadi ya kita perbanyak Ya. kita punya literasi ya Sesiong yang apa yang Sesiong Charlie sampaikan tuh kan jadi maksudnya kan istilahnya kan di masyarakat sekarang ini kan kondisinya sekarang kan era kemunduran Dharma. Seringkali kan masyarakat ya kita nggak usah bilang masyarakat ya kita kita sendiri aja kan tentunya kita seberapa sering ya gitu ya kita dengar ceramah mas yang menyucikan hati kita istilah gitu kan. Jadi seringkali kita dipaparkan hal-hal yang
di luar dharma itu sendiri, sehingga kita karena pikiran kita melenceng gitu ya dengan adanya Sinfas yang ini. Setiap hari pikiran kita juga tersucikan, jadi kita lebih cenceng gitu ya, lebih yakin akan dharma itu sendiri. Dan seperti yang Sesyong Beni sampaikan, apa namanya, hipasiko ya, apa namanya Sesyong itu, datang, Ya, lihat, kita datang, meyakini, betul. ya, Kita pokoknya melihat, kita bisa jadi buktikan lah ya, betul, melihat karena dulu. yang Master sampaikan kan apa namanya, apa yang disampaikan Buddha kan isinya dijelaskan pakai bahasa yang lebih manusiawi sih ya, gitu ke Ya, kita sebagai manusia biasa yang masih itu. tidak paham soal dharma ini. Jadi sehingga apa namanya, dengan adanya Sivasyang ini, setiap hari ini kita kan lebih tersucikan gitu. Kita punya pemikiran juga, kita juga bisa fokus akan hal-hal yang daripada simpang siur di masyarakat ini kan, kita bisa satu pikiran gitu loh, sesuai dengan apa yang guru kita katakan, kira-kira begitu kan. Sesiong Charlie kan, Sesiong Kang Ya, En ya. kan. Hari ini kita tidak ada Kang Sesyong Tommy untuk mungkin kelas tambahan insight ya. sedikit Sesyong boleh. Silakan Silakan, Bung silakan. Sesyong. Ya, Silakan. jadi ya tadi Sesyong kan nyinggung literasi ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi waktu itu pernah ada berkumpul pemuka agama ya. Di pemuka agama ini berkumpul, waktu itu agama Buddha diwakili oleh Bante Panyawaro. Nah, ini di situ ada beberapa agama bertanya ke Bante. Bante, saya melihat yang tadi pertanyaan seperti Sesyong Tommy ya. Kok kenapa zaman makin ke sini Dharma setiap ada kemunduran Dharma lah. Ibaratnya kemunduran dari budi pekerti ya. Ya kalau di dalam ajaran Buddha kita nggak heran ya. Dari 2500 tahun lalu kan Buddha udah pernah meramalkan ya ke depan itu eh, sila akan ada kemunduran sila ya, Dharma ya. Nah, tapi jawaban Bante Panyawaro ini bagus, Sesyung Sece. Dia jawab seperti ini. Agama untuk hidup atau hidup untuk agama. Ya, ini dalam ya. Agama untuk hidup atau hidup untuk agama. Nah, kemunduran sila ini ya karena Sesyung Sece bisa lihat ya, agama ini kalau kita hidup untuk agama tuh artinya beda loh dengan agama untuk hidup. Ya, mungkin Sesyung Tommy bisa lebih mengena ya. Karena kalau kita agama untuk hidup berarti kan dasar-dasar apa yang diajarkan agama berarti kita benar-benar menjalankan praktek dong. Bukan kita untuk hidup untuk agama. Ya, itu aja sedikit kanan. Betul kan, Luar biasa Sesyong Charlie. Mantap. Jadi ya kita belajar itu ya untuk kehidupan kita sehari-hari, karena agama itu sendiri kan diciptakan oleh manusia itu sendiri juga ya, atas dasar pemikiran-pemikiran. Jadi istilah kita hidup ini ya, eh, hidup ini ya jangan terlalu belok kiri, jangan belok kanan juga. Kita hidup sesuai dharma itu, ketenangan batin dan lain sebagainya. Kan Sesiong kan. Kanan. Sesyong Tommy. Baiklah, hari ini tidak ada kosakata Sesyong Charlie. Jadi Iya. sampai di sini kita sudahi sesi untuk Sinfasyang di bab episode 0193 ya. Karena ya kepada Sesyong Sece semuanya atas waktunya. Tapi sebelum kita akhiri kita hormat masa dulu ya Sesyong Tommy. Baiklah Sesyong Sece. Saya undang Sesyong Sece untuk bangkit berdiri dengan posisi tangan beranjali. Kita akan memberikan penghormatan. Karena kita akan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kan ya, Sesyong Sece, semua atas waktunya. Jangan lupa Sesyong Sece, kalau yang belum absensi bisa di kolom absensi di sini. Kan ya, kan semuanya. Kan Om Ciwe Sesyong, kan Charlie Sesyong, kan Tommy Sesyong. Suhu Beni penjelasannya. Ampun. Anhan, Ampun, Suhu ampun. Hardi, Kan Suhu Charlie atas Saya penjelasannya. Waduh, kita justru belum pantas yang disebut suhu nih. suhu tuh Sesyong Charlie Belum tuh yang botak sih, Om. ilmunya itu sudah Kita, ini setara suhu. kita kurang Suhu siapa, Suhu Hardi ya yang Suhu sharing Hardi hari nih. ini.
Nih suhu bahagia dia. Siung Hardi lagi mama kambingnya Hardi tadi Hardi cari-cari anak kambingnya gak ketemu. Hardi Ya, nggak tahu. Sesiung Sece jangan lupa absen ya. Ini ada Jangan lupa pesan absen nih. di sini ya, Siung Sece. Kangen ya kepada Kangen ya semua tim 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 Sim Fasyang Simpasyang, juga, kangen kepada Sesiung Sing Benny, Sesiung, Sesiung Tommy, Siung Sarli, Sesiung Om Ciwe juga. kepada Vivi yang Seku juga yang udah sharing, Siung Kangen Ciwe, juga Cici dan sharing. Ratna, kangen semuanya, kangen. And Kangen ya, saya pamit dulu ya, Siung Sece. Hao. Ya, sampai jumpa ya. Ingat pesan Sesiung Suceng. Ingat Sinfasyang di hari biasa katanya. Nanti akan dikasih tahu Nah, itu akan jawaban dari to be continue. to be continue. Biar penasaran dulu nih. Iya, Tapi jangan terlalu dipikir nanti nggak bisa tidur sih. iya. Itu melekat jadinya ya. Oke. Yo, Malam-malam kangen Siung Sarli, semuanya. malam. Selamat Bye-bye. malam. 关上了一道门，我就打开一扇窗；筑起了一道墙，我就绕个路转弯。不被困难打败，我要克服困难，只要能看得见，没有大不了的地方。让我飞，让我闯，让我跌倒，让我伤。太多呵护，我永远无法茁壮。相信自己有无限可能的力量，让我梦，让我想，让我犯错，让我慌。就算失败，也让我自己承受。只要真心的为我加油。关上了一道门，我就打开一扇窗；筑起了一道墙，我就绕个路转弯。不被困难打败，我要克服困难，只要能看得见，没有大不了的地方。让我飞，让我闯，让我跌倒，让我伤。太多呵护，我永远无法茁壮。相信自己有无限可能的力量，让我梦，让我想，让我犯错，让我慌。就算失败，也让我自己承受。只要真心的为我加油。有时我不如想象中坚强，请依然站在一